Sobat Ilmu Langit, sebelum kita mulai, tulis angka 77 di kolom komentar. Angka ini adalah simbol keberlimpahan dan keseimbangan. Siapa tahu, dengan menuliskannya, kita sedang menarik energi baik agar finansial kita makin membaik. Amin. Sekarang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, rezeki lancar, hati tenang, dan dikelilingi keberkahan yang melimpah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di sini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa jadi jalan keluar bagi yang sedang mencari jawaban. Ngomong-ngomong, kalian sampai di video ini bukan kebetulan. Bisa jadi, ini cara Tuhan memberi sinyal buat kalian. Bisa jadi, ada pesan yang selama ini terlewat, dan lewat video ini, kalian bisa mendapat perspektif baru. Jadi, jangan kemana-mana, kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Ini ujian atau teguran? Coba kita pikirkan sejenak. Pernah nggak, kalian baru saja dapat gaji, atau ada pemasukan tambahan, lalu tiba-tiba blar. Ada pengeluaran tak terduga. Entah itu tagihan yang lupa, kendaraan rusak, atau ada kebutuhan mendadak. Rasanya kayak, loh, kok baru pegang uang? Udah habis aja? Atau, mungkin kalian punya usaha. Biasanya lancar, tapi tiba-tiba sepi. Pelanggan berkurang, penjualan turun, dan kalian mulai bertanya-tanya, ini kenapa? Salah strategi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Ketika keuangan terguncang seperti ini, apa yang kita rasakan? Panik? Khawatir? Atau malah nyalahin keadaan? Nah, coba kita ganti sudut pandangnya. Bisa jadi, ini bukan sekadar masalah uang, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi. Di titik ini, kita perlu bertanya, apakah ini ujian, atau justru teguran? Kalau ini ujian, artinya Tuhan sedang menguatkan kita. Seperti ujian sekolah, kalau kita lulus, kita naik kelas. Kalau kita sabar dan tetap tenang, mungkin setelah ini ada rezeki yang lebih besar menanti. Tapi kalau ini teguran, nah, beda lagi. Teguran datang untuk mengingatkan. Bisa jadi kita selama ini lalai, kurang bersyukur, atau malah terlalu terlena dengan kenyamanan. Teguran biasanya datang dengan rasa gelisah, ketidakpastian, dan perasaan bahwa ada yang perlu kita perbaiki. Terus, gimana cara membedakan keduanya? Coba renungkan. Kalau ini ujian, biasanya meskipun sulit, kita tetap merasa tenang. Ada keyakinan bahwa ini akan berlalu, dan pasti ada jalan keluar. Tapi kalau ini teguran, biasanya ada sesuatu yang terus mengganjal. Ada kebiasaan yang mungkin selama ini kita abaikan, ada pola pikir yang mungkin harus kita ubah. Misalnya, kalian merasa uang cepat habis. Tapi pernahkah kalian benar-benar mencatat pemasukan dan pengeluaran? Apakah kita selama ini terlalu santai dalam mengelola uang? Atau kita merasa cukup, tapi sebenarnya tanpa sadar kita terlalu boros? Atau mungkin, kita merasa rezeki seret. Tapi apakah kita sudah berbagi dengan orang lain? Apakah kita sudah bersyukur atas yang kecil sebelum meminta yang besar? Kadang, teguran datang karena kita terlalu sibuk menuntut, tapi lupa untuk memberi. Masalah keuangan itu seringkali bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana kita melihat dan mengelolanya. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi tetap merasa kurang. Ada juga yang gajinya pas-pasan, tapi selalu cukup. Ini bukan cuma soal jumlah, tapi soal cara kita memandang rezeki. Jadi, Sobat Ilmu Langit, kalau hari ini kalian sedang diuji dengan kondisi keuangan yang sulit, coba ambil napas dalam-dalam. Jangan buru-buru panik. Mari kita lihat ini dari sudut pandang yang lebih luas. Apakah ini kesempatan untuk naik kelas, atau ini saatnya kita bercermin dan memperbaiki sesuatu yang selama ini terabaikan? Kita akan bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Tapi sebelum itu, tulis di kolom komentar, menurut kalian, masalah keuangan yang kalian alami sekarang ini lebih terasa seperti ujian, atau lebih ke arah teguran? Mari kita diskusi bareng, siapa tahu ada sudut pandang baru yang bisa membantu kita semua. Tanda-tandanya apa? Nih? Sobat Ilmu Langit, sebelum kita lanjut, coba deh tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Oke, sekarang fokus ke pertanyaan ini, kenapa ya, masalah keuangan ini datang ke saya? Apakah ini sekadar cobaan, atau ada sesuatu yang harus saya perbaiki? Mungkin di antara kalian ada yang merasa, duh, saya sudah kerja keras, tapi kok tetap aja seret? Atau, setiap kali saya pegang uang,
selalu ada aja pengeluaran tiba-tiba. Kenapa? Nah, kalau kalian pernah merasakan hal ini, coba pikirkan, mungkin ada pola yang sedang terjadi, dan pola itu perlu kita sadari. Sekarang kita coba bahas lebih dalam. Tadi kita sudah singgung soal ujian dan teguran, tapi, gimana sih cara kita membedakan tanda-tandanya? Karena kalau kita nggak sadar, bisa-bisa kita menganggap ini cuma nasib buruk, padahal sebenarnya ada pesan tersembunyi yang harus kita tangkap. 1. Kalau ini ujian, rasanya seperti apa? Ujian itu datang untuk menaikkan derajat kita. Kalau kita lolos dari ujian ini, kita jadi lebih kuat, lebih bijak, dan mungkin, setelah ini, rezeki kita malah naik level. Tapi gimana cara kita tahu kalau ini ujian? Ada ketenangan dalam kesulitan. Meskipun sedang susah, hati kita tetap merasa tenang. Kita mungkin sedang diuji dengan pemasukan yang seret, tapi kita tetap bisa berpikir jernih dan percaya bahwa ada solusi yang menunggu di depan. Selalu ada jalan keluar. Kalau ini ujian, biasanya ada celah yang membuat kita tetap bisa bertahan. Misalnya, usaha kita sepi, tapi tiba-tiba ada pelanggan besar yang datang. Atau gaji kita pas-pasan, tapi selalu ada saja bantuan dari tempat yang tak terduga. Tidak membuat kita kehilangan arah. Walaupun sulit, kita tidak sampai kehilangan harapan. Kita tetap berusaha dan tetap merasa dekat dengan Tuhan. Pernah nggak ngalamin yang seperti ini? Kalau pernah, bisa jadi ini memang ujian. Yang penting, jangan buru-buru menyerah. Ingat, semakin tinggi level kita, semakin sulit ujiannya. 2. Kalau ini teguran, tandanya apa? Nah, ini yang sering kita nggak sadari. Kadang, masalah keuangan bukan datang untuk menguji, tapi untuk mengingatkan kita. Bisa jadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, tapi kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Ada rasa gelisah yang nggak hilang. Kalau ini teguran, biasanya kita merasa resah, cemas, dan nggak tenang. Kita panik, bingung, dan seperti kehilangan pegangan. Hati terasa berat, dan kita merasa ada sesuatu yang salah, tapi nggak tahu apa. Rezeki terasa mampet, meskipun sudah usaha keras. Mungkin kita merasa sudah kerja banting tulang, tapi uang tetap habis begitu saja. Atau kita sudah mencoba banyak cara, tapi hasilnya selalu mentok. Ini bisa jadi pertanda bahwa ada pola yang harus diperbaiki. Ada kebiasaan buruk yang terus dilakukan. Coba cek lagi, apakah kita terlalu boros? Sering menunda kewajiban? Jarang bersyukur? Atau mungkin, kita terlalu sibuk mengejar uang sampai lupa hal-hal yang lebih penting dalam hidup? Teguran itu bukan hukuman, tapi sinyal. Semakin cepat kita sadar, semakin cepat kita bisa memperbaikinya. 3. Apa yang sebenarnya terjadi? Sobat Ilmu Langit, masalah keuangan itu seringkali bukan sekadar soal kurang uang. Bisa jadi, ada pelajaran yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita mau jujur, seringkali kita sendiri yang menciptakan kesulitan itu tanpa sadar. Coba kita renungkan. Apakah kita terlalu boros? Kadang, kita merasa uang kita nggak cukup, padahal sebenarnya kita yang kurang bijak dalam mengelolanya. Berapa banyak dari kita yang kalau dapat gaji, langsung belanja ini itu sebelum menyisihkan untuk hal yang lebih penting? Apakah kita sering menunda kewajiban? Misalnya, ada utang yang harus dibayar, tapi kita lebih memilih pakai uangnya untuk hal lain. Atau ada sedekah yang seharusnya kita keluarkan, tapi kita tunda dengan alasan, nanti aja kalau ada lebih. Apakah kita sudah bersyukur? Rezeki bukan cuma soal angka, tapi juga soal keberkahan. Ada orang yang penghasilannya kecil, tapi selalu cukup. Ada juga yang gajinya besar, tapi selalu merasa kurang. Mungkin karena satu bersyukur, yang satu lagi tidak. Kita sering sibuk mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang, tapi lupa mencari cara agar uang yang kita punya lebih berkah. Pernah kepikiran soal ini? 4. Bagaimana cara menyikapinya? Sekarang kita sudah tahu tanda-tandanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa ini adalah ujian atau teguran? Kalau ini ujian, bersabarlah. Jangan buru-buru panik. Ingat bahwa ini bagian dari perjalanan kita. Mungkin Tuhan sedang ingin melihat sejauh mana kita bisa bertahan, seberapa besar rasa syukur kita dalam kondisi sulit, dan apakah kita tetap bersandar padanya. Kalau ini teguran, perbaikilah. Jangan abaikan sinyal yang sudah diberikan. Coba evaluasi diri, lihat apa yang perlu diubah, dan lakukan perbaikan dari sekarang. Jangan sampai teguran ini berubah jadi masalah yang lebih besar. Tapi ada satu hal yang penting,
Jangan pernah berhenti berusaha. Ujian atau teguran, keduanya butuh tindakan. Kalau kita pasrah tanpa usaha, kita hanya akan terjebak di tempat yang sama. Ini waktunya bangkit. Sobat Ilmu Langit, masalah keuangan itu bukan akhir dari segalanya. Justru, ini bisa jadi titik balik kita. Jangan hanya melihat angka di rekening, tapi lihat juga apa yang bisa kita pelajari dari situ. Jadi sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sudah mengelola keuangan dengan baik? Apakah saya sudah cukup bersyukur? Apakah saya terlalu sibuk mengejar uang sampai lupa keseimbangan hidup? Kalau kalian merasa ini ujian, kuatkan hati. Kalau ini teguran, segera perbaiki. Dan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, tulis di kolom komentar, menurut kalian, apa kebiasaan finansial yang paling sering bikin kita terjebak dalam masalah keuangan? Siapa tahu dari diskusi ini, kita bisa saling belajar dan menemukan solusi. Lalu, harus bagaimana? Sobat Ilmu Langit, sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita lakukan sesuatu dulu. Coba tulis di kolom komentar, saya siap berubah. Kenapa? Karena perubahan itu dimulai dari niat. Dari kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kalau kalian sudah sampai di bagian ini, artinya kalian benar-benar ingin mencari jalan keluar. Dan itu sudah satu langkah lebih maju. Sekarang, kita sudah membahas tentang ujian dan teguran. Kita sudah mencoba memahami tandanya. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi ini semua? Haruskah kita pasrah dan menunggu keadaan membaik? Atau ada langkah konkret yang bisa kita ambil? 1. Menerima dulu, baru bergerak. Sebelum kita mencari solusi, kita harus bisa menerima kenyataan dulu. Banyak orang yang terjebak dalam masalah keuangan karena terlalu sibuk mengeluh dan menyalahkan keadaan. Duh, kenapa sih hidup gue susah? Kenapa sih rezeki gue mampet terus? Kenapa orang lain bisa sukses, sedangkan gue tetap di sini-sini aja? Padahal, semakin kita mengeluh, semakin sulit kita melihat solusi. Mengeluh gak akan mengubah apapun. Yang bisa mengubah keadaan adalah bagaimana kita menyikapinya. Jadi, langkah pertama adalah terima dulu kondisi ini dengan lapang dada. Bukan berarti pasrah, tapi sadar bahwa inilah titik kita sekarang. Setelah itu, baru kita cari cara untuk memperbaiki. 2. Evaluasi diri. Apakah ini ujian atau teguran? Coba duduk tenang sebentar, ambil kertas dan pena, lalu tuliskan. Apakah saya selama ini sudah mengelola keuangan dengan baik? Apakah saya terlalu boros atau kurang bijak dalam membelanjakan uang? Apakah saya sudah cukup berbagi dan bersyukur? Apakah ada kebiasaan buruk yang harus saya ubah? Kalau kalian merasa sudah melakukan semuanya dengan baik tapi tetap diuji, berarti ini adalah ujian kesabaran. Tapi kalau kalian menemukan ada yang salah dalam kebiasaan keuangan kalian, berarti ini teguran yang harus diperbaiki. 3. Perbaiki mindset tentang rezeki. Rezeki itu bukan cuma soal uang. Banyak orang yang merasa miskin, padahal yang dia butuhkan bukan uang lebih banyak, tapi cara berpikir yang lebih sehat tentang keuangan. Rezeki bukan hanya apa yang kita dapat, tapi juga apa yang kita kelola. Uang 1 juta bisa terasa cukup kalau dikelola dengan baik, tapi bisa habis dalam sehari kalau dipakai sembarangan. Rezeki bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang keberkahan. Ada orang yang kerja keras mati-matian tapi tetap merasa kurang, karena mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam niat dan amalnya. Rezeki itu juga soal cara kita memandangnya. Kalau kita selalu merasa kurang, seberapapun uang yang kita punya, kita nggak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau kita bisa melihatnya dengan penuh syukur, bahkan hal kecil pun bisa terasa besar. 4. Mulai perbaiki kebiasaan keuangan. Setelah mindset kita benar, sekarang saatnya mengambil langkah konkret. Buat catatan keuangan. Tulis semua pemasukan dan pengeluaran kalian. Jangan sampai ada yang bocor tanpa kita sadari. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan dulu, apakah ini benar-benar saya butuhkan, atau hanya sekadar ingin? Sisihkan untuk berbagi. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Justru dengan berbagi, kita sedang membuka pintu rezeki yang lebih besar. Kurangi utang yang tidak perlu. Kalau punya utang, prioritaskan untuk melunasi. Jangan menambah beban dengan gaya hidup yang tidak perlu. 5. Jangan lupa minta pertolongan Tuhan. Kita bisa berusaha sekuat tenaga, tapi pada akhirnya, kita tetap butuh pertolongan Tuhan. Jangan hanya fokus mencari solusi duniawi, tapi lupakan sisi spiritualnya.
Berdoa dengan tulus. Bukan hanya meminta uang lebih banyak, tapi juga meminta kebijaksanaan dalam mengelola rezeki. Bersyukur atas yang sudah ada. Karena dengan bersyukur, kita membuka pintu rezeki yang lebih luas. Tetap berusaha dan percaya. Karena Tuhan gak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Bangkit dan bergerak. Sobat Ilmu Langit, setelah perjalanan panjang ini, kita akhirnya sampai di satu kesimpulan penting. Masalah keuangan bukan hanya soal angka, tapi juga soal mindset, kebiasaan, dan bagaimana kita menyikapinya. Jadi sekarang, pertanyaannya, apa langkah pertama yang akan kalian ambil setelah ini? Coba tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar dan saling mendukung. Karena perubahan dimulai dari tindakan kecil, dan siapa tahu, hari ini adalah awal dari perjalanan finansial yang lebih baik untuk kalian. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Ilmu Langit.